Apakah suara saya kedengaran? Jelas, Pak. Oke. Jelas ya suaranya. Afif, gimana kabarnya Afif? Hebat luar biasa Pak Arif. Waduh. Ya, tumben malam ini kita bisa sharing-sharing lagi ya. Apa kabar Pak Arif? Wah, hebat luar biasa juga. Nggak mau kalah dengan Pak Afif. Soalnya namanya cuma beda satu huruf. Arif dengan Afif. Wah, Pak Afif ini ada pelihara ikan juga di rumah ya? Iya, ada Pak. Mana timnya Pak Afif nih? Mungkin lagi siap-siap Pak. Ya, belum juga ya, masih ada 4 menit. Ini saya cuma persiapan masuk dulu. Kamu di rumah pakai wifi atau pakai kuota? Kenapa tumben bagus sinyalnya? Pakai kuota. Ya, siap. Gimana Afif bulan ini? Awal-awal bulan, apakah sudah ada pertanda-pertanda? Maju terus. Go manager pokoknya. Wis, luar biasa. Paklik, apa ini paklik? Afif pernah diblokir sama prospek nggak? Maksudnya gimana Pak? Karena mungkin kamu terlalu sering mungkin share link webinar akhirnya diblokir sama prospek. Oh, wah, sering Pak. Jadi awalnya banyak gitu Pak. Awalnya banyak, tapi semakin sini semakin yang baru-baru aja gitu. Ya. Tapi lumayan ya kamu akhir-akhir ini suka jualan buku ya? Iya, kemarin juga saya tiba-tiba dikontak sama orang. Kamu Katanya, masih rajin follow enggak? masih Pak, masih. Ya, saya juga konsisten lah. Minimal satu hari itu 100-an follow, 100 follow. Itu sudah kewajiban itu. Iya. Kalau selain follow unfollow, mungkin Pak Arif sering mengerjakan apa lagi Pak? Selain itu. Pertanyaan bagus. Bangun basic customer. Caranya bangun basic customer, bangun apotik, bangun tim, mentoring tim, sharing apa yang saya lakukan sama mereka. Kayak kamu kan suka bikin konten. Nah, itu kamu bikin konten di Instagram itu yang muncul muka kamu, terus muncul quote-quote. Itu yang penting itu duplikasi, bagus itu. Saya nggak usah suruh, kamu bikin sendiri. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Gitu. Oke, siap. Berarti Paham saya kan? juga nggak usah suruh timnya Pak ya? Iya, maksudnya kan saya nggak usah ngomong panjang lebar, kan kamu bikin sendiri. Ya, itu mungkin karena kamu sudah ikut saya kan sih. Maksudnya Ya, itu sebenarnya yang penting seperti itu. Kayak gitu. Gimana kemarin Pak Hasan tuh? Pak Hasan katanya lagi nabung mau beli botol hidrogen ya? iya. Nah, Afif juga kalau ada penghasilan investasinya ke produk itu. Botol hidrogen itu jadi aset. Nah, kamu bisa bikin reviewnya. Nah, itu kan di YouTube kan belum banyak reviewnya. Saya rencana juga mau bikin reviewnya itu produk lah. Berguna itu barang. Mumpung lagi murah ya Pak ya? Iya, mumpung lagi murah 990 dapat satu Sinbisu. Kamu jual aja Sinbisunya. Gitu. Oh, udah untung berkali lipat itu. Ini yoga tim kamu ya? Ya, ini Ibu Sina nih. Halo Ibu Sina, selamat malam. Selamat malam Pak Afif sih sebentar. Bu Sina, gimana personal brandingnya di Instagram? Belum Pak, belum ada perkembangan. Bu Sina belum sekarang kesibukannya apa nih Bu Sina? Ini masih, bentar. Masih libur. Hari Rabu baru kerja. Tadi baru main, baru pulang. Oh, maksudnya selama ini kesibukannya apa? Kendalanya apa gitu? Oh, kendalanya apa ya? Itu prospek saya belum ada nyangkut semua tuh Pak. Paling tanya-tanya doang, kabur gitu. Oke, kalau Pak Afif mungkin ada masukan untuk timnya sendiri, silakan. Kalau menurut saya sih yang dilakukan Ibu Sina itu sudah benar ya. Kemarin juga saya sudah sharing-sharing gitu kan. Yang dilakukan sudah benar, cuma hanya lebih
diperbanyak aja gitu. Jadi bukan cuma ngundang 10-20 orang, tapi lebih diperbanyak lagi aja gitu. Oh iya Pak. Boleh Ya, masukannya Pak Afif, diperbanyak. Saya ada sharing nih. Saya kemarin ada satu prospek yang orang Ciamis ya, bukan orang Tasik. Orang Tasik, dia itu ibaratnya susah banget gitu untuk di prospek gitu. Tapi pada akhirnya saya tawarkan produk mulai dari yang 2,1 kemudian 1,6, dia agak sulit gitu. Nah, terus ditawari buku juga gak mau gitu. Karena beliau juga sering nonton di channel Success Before 30 katanya. Jadi gak usah beli buku. Tapi saya juga terus putar otak gimana ya caranya supaya istilahnya closing gitu. Kemarin saya tawarkan kaos ya. Nah, ini juga salah satu buktinya nih. Ini saya resinnya masih simpen. Ini beliau itu susah banget gitu kan, tapi saya putar cara supaya bagaimana bisa interest terhadap komunitas Yes gitu. Nah, akhirnya saya jual buku SB30 dan akhirnya closing gitu. Nah, nanti suatu saat kita bisa follow up kembali untuk tujuan akhirnya kan untuk KKD juga begitu. Setuju caranya Pak Afif. Bagus Pak Afif. Nah, tapi Pak Afif itu yang penting, saya kembali lagi, duplikasi ke jaringannya itu yang penting. Nah, maksudnya kan Pak Afif kan sekarang sudah cukup mengerti. Saya lihat nih, sampai tadi kan saya teleponan sama Pak Kris. Pak Kris bilang, wah itu tim kamu Afif kayaknya lagi berusaha untuk berkembang ya. Maksudnya latihan jualan buku, latihan jualan di marketplace. Ya semua itu bagus Pak Afif. Nah, tapi yang penting itu duplikasi. Nah, ini bisnis ini intinya duplikasi. Nah, contohnya gini, saya bisa jualan di marketplace. Saya berusaha sharingkan ilmu saya kepada Pak Afif. Nah, Pak Afif ya berusaha kembangkan dengan kemampuan kamu sendiri. Nah, karena kalau kita tidak duplikasi, ya itu sia-sia sebenarnya apa yang kita lakukan. Nah, pahamkan itu PR-nya Pak Afif. Nah, lalu PR yang kedua, duplikasinya ke berapa orang. Nah, itu aja intinya. Memang sih duplikasi itu bukan hal yang gampang ya. Karena kan apalagi kan timnya Pak Afif kan ada yang dari berbagai macam latar belakang, toh. Ada yang anak muda, ada yang mungkin sudah 30-an, ada 40-an. Nah, tapi bagaimana caranya Pak Afif harus belajar? Gimana caranya supaya apa yang saya ngomong mereka bisa lakukan gitu. Nah, seperti itu Pak. Ya, Pak Afif bisa edit-edit, coba bikinkan mereka tutorialnya. Atau kalau perlu Pak Afif baik hati, pertama-pertama editkan dulu mereka gitu. Kayak saya awal-awal kan buatkan kamu poster-poster apa gitu. Ya enggak apa-apa, melayani aja dulu awal-awal Pak. Nanti lama-lama latih mereka mandiri sendiri. Kalau mau harus capek dulu baru bisa buat posternya gitu. Ya boleh undang timnya Pak Afif yang lain tuh. Pak Hasan, ngobrol-ngobrol. Boleh. Belum masuk Pak. Wah, belum masuk. Sina nih semangat terus nih. Oh iya, tadi saya mau sharing nih Pak. Tadi kan ada salah satu tim saya yang di Cirebon itu. Kenapa? Ya, saya mau sedikit sharing nih. Tadi sore ada salah satu tim saya yang di Cirebon. Itu beliau itu jualannya lumayan jago lah ya, bisa dibilang. SGF itu sudah laku berapa gitu, 6 sampai 10 ke atas gitu. Padahal itu kan baru bergabung gitu. Tapi dia itu bilang sama saya gini, Pak Cana, saya gini mau berhenti aja dari bisnis ini karena saya pecah fokus katanya gitu, sama ada 2 pekerjaan. Tapi saya bilang gini, sebetulnya yang sudah Anda lakukan itu benar, tapi itu mungkin Anda kehilangan fokus atau kehilangan impian juga. Nah, jadi sebetulnya apa yang kita inginkan di bisnis ini itu bisa kita dapatkan. Nah, saya mentoring gitu, tapi dia semangat kembali gitu, Pak. Nah, menurut Pak Arif gimana itu, Pak? Memang begitu. Saya sendiri mengakui ya. Memang dalam bisnis ini kan gini, kita ini seperti api. Nah, saya pernah sharing kan, api. Api itu kadang besar, kadang kecil, kadang mati. Nah, itu sebenarnya kan tugas mentor itu. Makanya kalau kamu minta meeting malam hari ini, saya kan nggak tolak kan. Ada waktu saya selalu bilang, oke, boleh. Nah, karena kan kalau perlu lagi saya datangin ke kotanya, itu karena dia serius. Karena beda gitu loh.
manusia itu butuh interaksi, manusia itu butuh perhatian. Nah, itu kalau kamu pernah baca buku judulnya Seni Berhubungan dengan Orang Lain, ya manusia itu butuh interaksi karena kan kita kan makhluk sosial. Nah, terkadang banyak orang dalam bisnis ini ketika mereka bergabung, mentornya langsung terantarkan dia. Nah, itu jadi dia bingung, entah mau kemana jalannya gitu. Nah, makanya tips saya, Afif, kalau sudah begitu, kalau misalnya dia lagi loyo, kamu telepon dia, enggak apa-apa. Sediakan waktumu 20 menit, mungkin 30 menit aja ngobrol. Nah, pasti adalah perubahan sedikit-sedikit kalau kamu seperti itu. Gitu loh. Nah, sudah benar sih caramu, tapi memang makanya kamu kira-kira memang harus banyak evaluasi juga. Kenapa ya tim saya ini nggak mau gerak? Nah, mungkin dia belum tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kamu sharing lah apa yang kira-kira yang kamu tahu ketika awal-awal. Contohnya CPKR kah? Atau mungkin bisa juga pakai dulu produknya, sharing ke teman-temannya. Nah, seperti tim saya kemarin ya, namanya Ibu Sri. Itu dia, bukan Ibu Sri, namanya Ibu Siti. Nah, dia itu pertama gabung komunitas YES juga sudah mau menyerah dia. Dia bilang, wah ini bisnis apa ini? Setengah mati sekali. Nah, tapi saya kasih tahu mentornya, tolong telepon dia, follow up dia. Jelaskan betul-betul. Nah, mentornya telepon dia sampai 1 jam lebih loh. Jelaskan apa itu PV, apa itu DP, berapa harga modalnya, kalau jual ini barangnya untungnya berapa, kalau mau dapat 1 juta bagaimana, gitu. Akhirnya lama-lama dia klik seperti itu. Seperti itu. Karena di sini kita nggak tahu orang kliknya kapan. Kamu kan tahun pertama juga banyak tantangan kan, Afif kan? Ditolak lah, apalah, prospek hilang lah, tim semua hilang. Bahkan ada yang sudah care hilang. Itu sudah biasa lah. Kamu care biasa sekali ya, Pak. Saya punya manajer aja 10 lebih sudah hilang. Saya biasa-biasa aja. Itu urusan dia. Saya dulu di Singapura kan, dia kan jadi manajer. Manajer akhirnya Keke bayarkan dia dari Singapura ke Batam, Batam ke Jakarta. Lalu dari Jakarta ke Batam, Batam Singapura. Itu ditanggung semua sama Keke loh. Itu kalau nggak salah sekitar 10 jutaan. Lebih mahal uang tiket pesawatnya daripada uang manajer seminarnya. Waduh. Akhirnya hilang juga dari bisnis ini. Begitu. Jadi memang kita nggak tahu ya. Memang tidak ada yang abadi. Mungkin Afif juga siapa tahu bisa hilang. Nah, kita kan nggak tahu kan. Nah, saya makanya menurut saya ya jika orang betul-betul hatinya di sini ya pasti rezekinya di sini. Jangan baru nggak dapat penghasilan sebulan di sini sudah hilang. Ya namanya kan pebisnis. Harus siap. Mentalnya harus kuat. Gitu. Makanya distributor selektif ya Pak ya. Betul kata Pak Chandra. Distributor selektif kalau reseller itu. Betul. Kalau Pak Kris lebih sangar lagi sistemnya ya. Dia nggak mau cari satu persatu timnya. Dia nggak mau cari satu persatu. Dia tunggu timnya yang cari dia. Ya karena kalau tim yang cari kita pasti timnya lebih serius gitu. Ajak lagi tim-tim kamu boleh. Saya kasih tahu di grup dulu ya. Yap. Saya undang-undang yang lain juga ya. Oh iya Pak Arif, saya mau tanya nih. Silakan. Itu kan kantor KK Green Garden kan lagi diaudit ya. Betul. Saya akhir-akhir ini agak kesulitan itu. Tadi juga kan agak banyak orderan yang mungkin itu kan toko saya kebetulan di sana alamatnya.
di kantor. Saya juga Green merasakan Garden. hal yang Gimana itu sama. solusinya? Gini, kamu coba cari di Ciamis. Ada nggak di Ciamis antar aja? Ada. Kalau misalnya ada, saran saya kamu coba itu apa namanya? Di Ciamis, kalau misalnya di Ciamis ada antar aja. Kamu kalau misalnya ada produk, kamu coba kirimnya lewat antar aja Ciamis saja, seperti itu. Nah, itu yang jadi permasalahan, Pak. Kenapa? Belum ada stok produknya. Nah, atau sementara kamu pindahkan kantormu ke Green Garden, boleh lah. Ke Dan Mogot. Keadaan Mogot ya. Betul. Wah, ini ada Pak Rukma nih. Halo Pak Rukma, apa kabar Pak Rukma? Ya, salam hebat luar biasa juga. Wah, ini Pak Rukma saya ketemu dari Instagram ya. Ini Iya. awalnya ini Pak, prospek saya ini Pak Rukma ini. Waduh. Salam hebat Iya luar Pak biasa Arif, Pak Rukma. berapa? Maaf Pak Arif ya. Sangar ya Maaf Pak ya. Afif ya. Semua prospek mendarat di WhatsApp dia ya. Kamu bikin apa ini Pak Afif? Ajarin saya dong. Waduh, Pak Afif yang pertamanya ini. Salam hebat luar biasa Pak. Woi, ada Pak Adriel nih. Pak Adriel boleh undang timnya. Pak Adriel boleh undang timnya, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai-santai sebentar gitu. Boleh ajak-ajak timnya. Siap, Bos. Siap. Pak Adriel memang hebat nih. Sudah sukses, masih mau aja ya ikut kelas online pada malam hari ini ya, sharing-sharing. Wah, ada Pak Ivan nih. Wah. Ini betul-betul bos saya ini ya, Pak Ivan ini ya. Klik sebelah kiri Pak, sebelah kiri bawah Pak Ivan. Ada yang tanda itu. Wah, halo Pak Ivan, apa kabar? Halo Pak Ivan. Halo, apa kabar? Wah, Pak Ivan kasih motivasi dong untuk teman-teman dulu ini Pak Ivan. Kita butuh motivasi ini. Saya pasti bisa. Semua pasti bisa. Woi. Yes, Fitayang. Gimana nih Pak caranya supaya bisa jual sebulan Fitayang banyak-banyak? Caranya menjual itu harus disertai dengan pembuktian. Ya, saya minum Fitayang, terbukti saya main bulu tangkis, dan alhamdulillah puji Tuhan saya bisa menang berkat Fitayang. Purwe C plus ZINC. Sangar sekali ya. Dan syukur berkat saya minum dan saya juga promosikan dan rekan-rekan pada melihat buktinya. Dan tadi tolong mata 27 botol. Dan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya ya. Halo. Dan ini. Waduh. Hebat ya Pak Ivan, sehari bisa jual berapa? 27 botol? 27 botol. Wih, luar biasa nih Pak Ivan ini. Mantap. Berkat mainan Fitayang, Pak. Malam-malam begini masih kerja ya Pak? Malam-malam begini masih kerja? Masih. Non-stop 24 jam. Apa? Jadi saya cuma butuh waktu 2 jam. Wih. Saudara Arif dari jam 12 sampai jam 2. Setelah itu saya lanjut lagi jam 3 sampai subuh sampai malam. Bahkan berolahraga dan akhirnya tubuh tetap fit. Berkat Fitayang. Tanpa Fitayang saya nggak kuat gitu. Ini terbukti Pak, Fitayang memang iyalah, berarti kita nggak aman. Kesehatan tubuh, penambah stamina, dan juga
12. Sudah saya buktikan. Ya, baik saya minum maupun saya berolahraga bulu tangkis dan saya menang terus. 11.000 harganya. Sampai saya dijuluki The Master of Vitayang Selain 2020. selain Vitayang Begitu, ada Pak. Terima konsumsi kasih. apa lagi yang lain Pak Ivan? Mana ini? Kalau saya cuma Vitayang, selain Vitayang saya tidak ada ya. Oh. Karena saya konsumsi. Karena begini Pak, jadi saya menjual Vitayang itu saya harus perlu bukti. Ya kalau tidak punya bukti bagaimana? Ya kan, ibaratnya kita mau orang mempercayai kita, kalau kita tidak bisa membuktikan kepercayaan itu buat orang bagaimana? Orang pasti kan merasa bahwa itu satu berita omong kosong ya. Tapi itu saya sudah buktikan. Saya minum 2 pagi 2 sore kalau main bulu tangkis dan akhirnya menang. Ya, berkat Vitayang. Teman-teman ini boleh dengar ini sharing dari Pak Ivan ini, karena dia minum Vitayang, ya Vitayang Purwesi, dia menjadi lebih kuat kalau main bulu tangkis. Nah, bagus ini testimoninya. Sebenarnya bagus sih kalau misalnya Pak Ivan itu foto dengan Vitayang, lalu Pak Ivan sharing, itu nanti bisa dapat hadiah loh dari Keke gitu. Foto sambil mukanya foto Vitayang gitu ada di depan, nanti bisa dikasih hadiah sama Keke gitu Pak. Jadi ngomong-ngomong hadiahnya apa Pak? Apa? Ngomong-ngomong hadiahnya apa Pak Arif? Oh, waduh, itu masih rahasia Pak. Keke nanti yang kasih. Nanti kirim. Terima kasih. Nanti kirim aja ke Pak Salman ya. Nanti kirim ke Pak Salman. Nanti Pak Salman yang bantu kirim ke Keke langsung. Nanti Pak Ivan dikirimkan hadiah. Terima kasih Pak. Mantap. Jadi sebenarnya hadiah itu saya terima kasih kepada saudara Arif dan juga kakak yang akan memberikan berkat saya minum saya dan syukur akibat dari saya minum dan berhasil dan saya bisa juga menjual di market saya Vitayang itu dan terbukti orang juga melihat bahwa memang Vitayang itu mempunyai satu potensi daya tahan tubuh yang sangat kuat dibandingkan vitamin lainnya. Jadi terima kasih. Tapi saya memang akui ya, saya juga pernah main bulu tangkis sama Pak Ivan. Saya dikalahkan padahal Pak Ivan usianya sudah 50 tahun ya. Tapi Pak Ivan staminanya ini betul-betul luar biasa ini. Saya masih 22 tahun ya. Tapi saya kalah stamina ya dengan Pak Ivan. Padahal Pak Ivan ini sudah kepala 5 teman-teman. Hebat ya. Rahasianya itu karena minum Purwesi ya Pak? Vitayang. Jadi Vitayang pas saya minum Pak. Saya tidak minum. Misalnya vitamin lain saya nggak minum. Tapi Vitayang saya minum. Sebelum saya berolahraga itu saya minum Pak. Dan alhamdulillah puji Tuhan, vitamin itu memang mempunyai khasiat di dalam tubuh saya yang sangat baik. Apalagi kalau orang mau, apalagi kan sekarang musim hujan Pak ya. Musim hujan, panas, hujan. Ya, dan saya lihat banyak orang sakit, flu, batuk, dan sebagainya. Karena mereka tidak minum Vitayang. Coba mereka minum Vitayang. Pasti tidak akan terjadi seperti itu. Buktinya saya. Itu Pak. Sekian dan terima kasih. Wah. Ini kesaksian saya buat kakak pada malam ini. Teman-teman yang lain mungkin ada mau tanya-tanya sama Pak Ivan tentang Vitayang Purwesi. Pak Ivan ini ahlinya ini jualannya Vitayang Purwesi ini. Itu hari saya pernah temani Pak Ivan pergi kantor, dia sikat 140 botol Vitayang di Kota Makassar. Sampai orang kantor Keke Makassar bilang, waduh luar biasa ini Pak Ivan ini. Boleh Pak, sharingkan sama kita dong. Gimana caranya bisa menjual Vitayang begitu banyak Pak? Ajarin kita dong. Jadi caranya sebenarnya mudah Pak. Segala sesuatu itu gampang kalau kita memang mau membuktikan ya. Jadi saya kasih salah satu ilustrasi bagaimana saya bisa menjual Vitayang itu kepada masyarakat Sulawesi Selatan, Makassar. Itu berkat saya juga minum. Dan memang terbukti dengan hasil apa yang saya minum itu membantu daya tahan tubuh saya, stamina saya dengan baik. Sehingga saya tidak pernah sakit, ya syukur alhamdulillah puji Tuhan. Dan akhirnya setelah saya merasakan bagus, saya promosikan Pak. Setelah saya promosikan, tentunya kan orang mau gimana cara kita, bukan
Wah, kayaknya ada gangguan koneksi nih. Khasiat itu dalam tubuh kita seperti apa gitu. Kalau saya bicara mungkin seperti handphone ya. Kita mau menjual handphone. Terus mungkin kita tahu handphone itu seperti apa yang kita pakai. Tapi orang kan belum tahu. Tapi setelah kita mempergunakannya dan kita Teman-teman mungkin ada yang juga sudah pernah konsumsi nih Vitayang Purwesi. Ya, halo Pak Evit. Apa kabar Pak Evit? Kayaknya Pak Ivan koneksinya kurang baik. Keluar dia, keluar. Halo, teman-teman. Wah, ini Pak Ivan masuk lagi nih. Ya, Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Suaranya tadi keputus, Pak. Banyak yang mau mendengarkan sharing-sharing dari Pak Ivan ini. ya saya kembali lagi Pak. Saya mohon maaf tadi putus karena mungkin sinyal ya, pengaruh sinyal kurang bagus. Ya. Jadi kembali lagi itu seperti handphone ya. Kita bagaimana caranya kita mempromosikan handphone itu kepada orang lain supaya orang lain itu bisa percaya bahwa memang handphone ini bagus. Ya tentunya kan kita harus pakai dulu Pak. Kalau kita nggak pakai gimana caranya? Ya begitu juga dengan Vitayang ini. Kenapa saya bisa berani menjual dengan jumlah banyak? Karena saya sudah mempercayakan bahwa memang Vitayang bagus untuk kesehatan kita dan juga bagus untuk menjaga stamina kita dari goncangan-goncangan seperti flu ya atau mungkin virus-virus yang kita tidak ketahui. Dan ternyata saya minum bagus, is okay, no problem. Dan akhirnya saya promosikan orang melihat bahwa memang benar dalam tubuh saya itu apa yang saya minum bagus. Akhirnya orang beli begitu Pak. Jadi itulah kira-kira trik bagaimana cara kita menjual yang dengan produk yang lebih besar. Tentunya kita harus membuktikan ya. Kalau kita nggak bisa membuktikan kan gimana gitu Pak. Kira-kira begitu Pak Rid. Betul. Oke, pertanyaan saya mau tanya lagi Pak Ivan. Gini, Pak Ivan kan sebenarnya ini sudah terkenal sekali di Makassar. Kalau misalnya Pak Ivan jalan-jalan nih, siapa yang tidak kenal ya sama Pak Ivan ya? Baru lewat hormat, halo gitu. Nah, tapi kenapa Pak Ivan masih mau merintis nih bisnis di Keke Indonesia ini? Kenapa masih mau merintis ini? Masih mau jualan-jualan ya, pembalut. Apalagi kan Sultan kan biasanya kan sudah gengsi nih. Kenapa mau jual-jual barang-barang seperti itu? Mau jual susu lah, jual vitamin C. Boleh dong kasih motivasi ke anak muda dulu ini Pak. Gimana nih Pak? Ini begini Pak. Bukan saya kenapa mau menjual atau tidak menjualnya. Karena saya memang di dalam bisnis retail. Dalam bisnis retail itu berarti dalam bisnis supermarket apapun yang saya harus jual. Karena masyarakat itu datang membeli di toko saya, di market saya itu tentunya mereka sudah tahu barang-barang apa yang harus mereka beli. Tetapi ada satu yang mereka belum tahu bahwa yaitu tadi seperti Nates, Vitayang ya. Mungkin selama ini mereka cuma tahu pembalut-pembalut apa yang biasa-biasa yang biasa umum yang mereka pakai. Tapi setelah saya mempromosikan Nates itu mereka tahu bahwa ternyata fungsi Nates lebih baik dibandingkan dengan produk-produk lain Pak. Gitu. Jadi saya cuma jual 2, Nates sama vitamin Vitayang. Ya. Ya. Saya kasih contoh satu, gimana kita mau menjual kalung sama orang, Pak. Contoh kita mau menjual kalung emas, sementara kita sendiri nggak pakai di dalam leher kita. Kira-kira gimana kita mau menjual? Orang kan nggak percaya. Jangan-jangan kalung emas itu warna kuning, warnanya memang kuning, tetapi bukan emas, cuma sepuhan emas gitu loh. Kan sepuhan emas kan juga warna kuning, Pak. Ya, berarti kita kan membongi orang gitu ya. Nah, gimana orang mau percaya sama kita gitu. Tapi karena itu kita membuktikan bahwa memang benar kita pakai ya di dalam kalung ini benar-benar emas asli murni. Kita ngomong sama orang bahwa memang emas yang saya pakai murni dan saya mau jual, pasti orang percaya Pak dan pasti laku. Begitu juga dengan Vitayang ya. Kalau kita misalnya kita minum
dan memang itu bagus buat tubuh kita promosikan, orang akan percaya. Kenapa? Karena orang lihat dari sumbernya dari kita gitu loh. Bukan sumbernya dari Vitayangnya, tapi setelah kita minum Vitayang itu yang menjadi motivasi kita mempromosikan kepada orang dan orang akan melihat dengan sendirinya. Begitu Pak kira-kira. Keren Pak ya. Teman-teman di sini mungkin ya. Tadi saya kan sudah bertanya sama Pak Ivan nih. Ada enggak ya yang mau bertanya nih? Saya kasih mungkin 1-2 pertanyaan. Ya teman-teman di sini ada yang mau bertanya sama Pak Ivan nih. Gimana caranya jualan kah? Ya sekali lagi saya tegaskan ya Pak Ivan ini orangnya sangat sibuk. Tapi beliau ini masih mau ya sempatkan waktu untuk sharing-sharing sama kita. Wah ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Jarang sekali seorang Pak Ivan ini ada waktu seperti ini. Beliau ini sibuk. Biasanya malam-malam begini masih kelilingan ya Kota Makassar untuk cek-cek tanahnya. Wah ini jos betul-betul luar biasa nih ya. Saya kasih kesempatan teman-teman ya. Ada yang mungkin mau bertanya gimana cara jualan kah apa? Boleh teman-teman. Oke, silakan. Siapa nih yang mau? Pak Afif mungkin mau bertanya. Pak Dimas, boleh. Banyak yang mau. Ya Pak, tak bertanya Pak. Wah, ada nih mau bertanya. Ya, gimana? Silakan bertanya Pak Evit. Saya bertanya masih sama Pak Afif. Pertanyaannya gimana nih? Oh, sama Pak Afif. Oh ya, silakan. Wah, sinyalnya kurang baik nih Pak Evit nih. Atau mungkin Pak Daniel ya, Pak Arfandi, Pak Rukma, atau mungkin Bu Dea. Atau Pak Afif nih mungkin mau bertanya kepada Pak Ivan. Gimana, cara apa? Boleh. Oh ya, oke. Selamat malam Pak Ivan. Salam hebat luar biasa. Selamat malam Pak. Ini dengan Pak Afif ya. Selamat malam Pak. Ya, kalau Pak Ivan itu menjual lewat online nggak? Iya, kita sekarang begini Pak. Jadi saya juga mulai online Pak. Ada saya kirimkan Pak. Vitayang. Halo? Ya. Ya. Ya Pak. Kalau lewat online itu memasarkannya lewat apa Pak? Kalau kami itu Pak banyak Pak. Jadi begini. Pertama-tama itu saya minum dulu Pak. Setelah saya minum, setelah saya promosikan secara door to door ya. Door to door. Setelah itu karena saya merasa peminatnya banyak dan akhirnya saya bagaimana cara mengubah cara penjualan saya itu semakin meningkat, itu saya beli online. Online itu ada di Grab Pak, di Grab, Pedia semuanya ada Pak. Bapak bisa masuk di di market kami itu misalnya Baji Pamai supermarket, Tokopedia atau Grab itu semuanya ada Vitayang sana Pak. Oke. Terima kasih Jadi Pak. untuk mengembangkan bisnis ini semakin besar Pak, maka itu kita perlu melalui bisnis online Pak. Kira-kira begitu Pak Fit. Oke, mantap. Terima kasih Pak Ivan. Ya, intinya memang harus online dan offline jalan semua. Iya. Jadi pertama itu kan memang offline. Ya, karena kita kan belum bisa bagaimana mengeksploitasi kepada masyarakat umum. Tapi setelah kami minum dan bagus, dan kami merasa it's okay, setelah itu kami coba melalui door to door. Jadi saya itu melalui pertemuan Pak. Jadi saya ketemu orang, saya sampaikan ini Vitayang begini dan sebagainya. Mungkin orang belum begitu yakin, tapi saya meyakinkan mereka karena saya sudah minum. Nah, mereka lihat akhirnya mereka yakin, dan untuk mengembangkan bisnis ini semakin besar, perlu tentunya bukan hanya dari mulut ke mulut, tetapi kita juga perlu melalui online Pak ya. Karena basis online itu kan semua orang itu bisa melihat Pak. Jadi omset kita semakin besar, kira-kira begitu Pak. Farid dan juga Pak Afid. Wih, keren motivasinya. Halo Pak, bertanya Pak dari Kolaka Pak. Perkenalkan diri dulu dong, Pak Evit. Pak Ivan belum kenal Pak Evit nih. Selamat malam Pak Afid. Pak Evit ya, Pak Afid atau Pak Afid? Evit namanya, Evit. Pak Evit. Selamat malam Pak Evit. Wih, disapa oleh Sultan Makassar. Gimana Pak Evit nih? Koneksinya kurang baik nih. Pertanyaannya terkandas-kandas. Ya, jaringannya. Bagus sekarang Pak. Jaringannya kurang baik ya. Gini aja Pak, diketik aja tulisannya Pak. Diketik aja pertanyaannya. Oke, siap. Pak Iwan mau tanya.
Wah, ini nih Ya, silakan, Bu. dari Taiwan nih mau bertanya kepada Pak Ivan ini. Dengan Ibu siapa, Bu? Ivan, selamat malam. Sama dengan Dengan Ibu Sina namanya Ibu Sina. Sina. Ibu Sina. Oh ya, selamat malam Bu Sina, apa kabar? Malam. Pak Ivan kan punya pekerjaan utama sendiri kan selain jualan di KK. Jualan. Iya kan? Dengar nggak, Pak? Coba kurang jelas Bu. Kurang jelas Bu, apa gimana? Maksud saya, Pak Ivan kan ada pekerjaan utama selain jualan di KK. Iya, benar, iya. Itu bagaimana cara Pak Ivan membagi waktunya, mengoptimalkan waktu antara pekerjaan utama dan di KK, biar untuk memaksimalkan waktunya gitu. Jadi begini Bu, kalau saya itu memang saya kan bekerja juga, ya. Tapi saya juga memegang waktu untuk itu dengan cara pada saat saya berolahraga, ya saya mempromosikan Bu, KK itu seperti apa, gitu Bu. Dan di samping itu, ya jadi kita kan namanya bekerja kan, contoh kita bekerja 8 jam. Mungkin dalam 8 jam itu kita perlu waktu luang untuk waktu di luar daripada pekerjaan, ya. Dalam waktu kosong kita pergunakan kesempatan itu untuk mempromosikan apa yang kita perlu promosikan, begitu Bu. Jadi kan tidak semuanya kan, misalnya 8 jam kita ngotot aja 8 jam itu aja yang kita kerjakan, nggak begitu ya. Itu kira-kira Bu. Jadi ada sampingannya. Nah, di samping itu saya mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga waktu itu tidak terbuang dengan cuma-cuma. Jadi saya bukan hanya mempromosikan saya, tapi saya juga bagaimana berusaha masuk dalam bisnis online itu, mempromosikan secara online sehingga banyak orang bisa mengenal produk KK ini sampai bukan hanya di Indonesia, sampai mungkin bisa mengglobalisasi ke seluruh dunia, termasuk di Taiwan gitu Bu. Oke. Terima kasih Pak Ivan. Sama-sama Ibu. Sangat ya, karena saya lihat Bapak sangat sibuk. Tapi luar biasa. Iya. Memang luar biasa Bu. Ya, biasanya tiap hari masih ada kesempatan nih untuk broadcast ya. Iya, luar biasa banget. Kalau dibilang usia saya sudah 50 ya. Tapi semangatnya masih umur 20. Iya, betul. Semangatnya yang luar biasa. Keren. Nular, mantap. Terima kasih. Nular nggak teman-teman? Mungkin ada masukan usulan saya buat teman-teman semuanya, ya, bahwa kalau bisa misalnya kita bukan hanya pertemuan aja melalui video call seperti ini, tapi mungkin kita juga bisa ada satu pertemuan, misalnya ada kesempatan misalnya dari Taiwan bisa ke Makassar, bisa ketemu saya sama Pak Arif, atau sebaliknya saya misalnya Pak Arif ada waktu ke Taiwan bisa ketemu sama Ibu di sana. Jadi itulah kita komunikasi yang bukan hanya sebatas komunikasi, tetapi komunikasi itu dijalankan dengan leluasa ya, tidak hanya sebatas itu saja. Itu harapan saya, kita bisa bertemu bukannya video call, tapi kita bisa bertemu langsung di masing-masing tempat daerah atau di tempat di mana yang kita ada gitu. Nanti Pak, tahun depan bisa ketemuan di Singapura nih, bareng-bareng nih. Wah, harus berangkat semua ini. Nanti kita mau semuanya Pak Ivan di Singapura. Amin Pak.